Halo semuanya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Bunda Fitri di video pembelajaran tematik. Kali ini kita akan bahas tema 2, subtema 1, muatan pelajaran IPS. Sudah siap untuk belajar? Siap? Selamat menyaksikan. Tahukah kalian, proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaannya dan wajib mempertahankan. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Akhirnya, negara Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang dari negara sekutu tersiar di berbagai negara. Berita soal kekalahan tersebut diketahui oleh salah satu tokoh pada masa itu, yaitu Sultan Syahrir melalui siaran radio BBC yang pada saat itu siaran tersebut dilarang didengar oleh warga Indonesia. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Namun, golongan muda dan golongan tua memiliki cara yang berbeda dalam memproklamasikan kemerdekaan. Golongan tua lebih setuju untuk menunggu proses perundingan dengan komite panitia kemerdekaan yang telah disusun oleh bangsa Jepang. Sedangkan golongan muda lebih setuju untuk segera langsung memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan panitia kemerdekaan bentukan Jepang. Adanya perbedaan pemahaman tersebut mendorong golongan muda untuk mengadakan rapat. Rapat dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945 di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71 Jakarta yang dihadiri oleh golongan muda yaitu Sukani, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, dan Sudonco Singgi. Adapun hasil rapat adalah melarikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terkena pengaruh Jepang. Golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta agar cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu di Jakarta, antara Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda tercapai kesepakatan untuk melaksanakan proklamasi di Jakarta selambat-lambatnya 17 Agustus 1945. Atas keputusan tersebut, Soekarno-Hatta dijemput dan dikembalikan lagi ke Jakarta menuju ke rumah Laksamana Tadashi Maeda. Di rumah Laksamana Tadashi Maeda, disusunlah teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula DM Dia, Sayuti Malik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Dan pada hari tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, pukul 10 waktu Indonesia Barat, membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang didampingi oleh Dr. Muhammad Hatta. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh S. Suhud dan Sudanco Latif Hadiningrat, serta diiringi oleh lagu Indonesia Raya.
Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan berlangsung secara sederhana, tetapi hikmat dan dihadiri sekitar 1.000 orang yang terdiri atas para pemimpin bangsa, kelompok pemuda, pejuang, dan rakyat yang mengetahui peristiwa tersebut. Berikut ini rekaman suara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikian penjelasan dari Bunda. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Namo Buddhaya. Bye-bye.